Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita, masih berkenaan dengan sunnah di dalam sholat, tetapi ini di luarnya, tapi berkenaan dengan sholat. Jadi sunnah sholat yang di luar ibadah sholat, tapi kaitannya dengan sholat. Yang pertama kita bahas kemarin adalah sutroh, ya. Sutroh. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan sifatus sutroh, sifatnya dan kadarnya. Kira-kira pembatasnya itu atau penutupnya itu, kira-kira penghalangnya itu, kira-kira berapa niat besarnya. Kira-kira setinggi kita nih badan kita, atau mungkin cuma sekilan baik, atau seperti apa? Nah, ini kita bahas. Para ahli fikih berpendapat. Jadi ketika para ahli fikih berpendapat, artinya pendapatnya tidak satu, tapi ada beberapa pendapat. Sebagaimana dikatakan oleh madhab Hanafi bahwa sutroh itu paling tidak sutroh itu panjangnya zira'an, satu hasta. Satu hasta itu berarti selengan, itu sehasta namanya. Kalau sejengkal namanya sekilan. Ini satu hasta. Kalau dihitung dengan sentimeter lebih kurang 46,2. Nah, berarti di sini dihitungnya 46,2 cm. Nah, cuma tidak tahu hasta wong siapa. Nah, ini kan beda-beda. Setiap orang ini mungkin yang ada yang lengannya panjang, tapi bukan panjang tangan. Nah, karena panjang tangan bahasa kita itu galak ngambil ya. Nah, itu. Jadi satu hasta berarti lebih kurang satu lengan 46,2 cm. Berarti kalau kita nak beli atau nak buat, berarti kira-kira ini menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi itu. Wa qadratil anzatul lati kana yusalli ilaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga kadar yang dimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat. Salatnya di mana? Di Sahra. Sahra itu padang pasir. Nabi salat di padang pasir. Artinya kan tidak ada dinding-dinding, nak kati pembatas, sehingga memungkinkan orang untuk melalui ketika Rasulullah SAW sedang salat. Maka Nabi SAW memakai sutra. Tadi panjangnya adalah bidira'i taulan. Jadi panjangnya lebih kurang satu hasta. Panjangnya lebih kurang satu hasta atau selengan, atau lebih. Ininya lagi adalah 46,2 cm. Wa yajuzu indahum al-istitar bi dhahri adami jalisin aw qa'imin. Nah, selain tadi
Bisa juga kita diperbolehkan menurut mazhab Hanafi kita menggunakan apa? Penghalangnya itu dengan punggung manusia. Bi-dhahri adami. Dengan punggung manusia. Baik dia dalam kondisi duduk ataupun dalam kondisi berdiri. Misalnya dia orang ini kayaknya lama dia duduk zikir ini. Nah, kita khawatir kalau kita sholat, misalnya sholat itu di tempat yang terbuka, macam kita ini kan hampir dikatakan tak katik tiang. Penghalangnya cuma sikok dinding depan inilah. Nah, kadang-kadang ada orang yang sholatnya di tengah. Dan itu sangat memungkinkan sekali orang melalui di depan orang yang sedang sholat. Nah, ketika dia khawatir terjadi hal demikian, mungkin ada orang lagi duduk. Zikir kira-kira zikir ini lama. Ngapa? Karena ojaknya lagi banyak masalah dia, lama dia. Ya, karena kalau orang lain ada masalah tu cepat zikirnya. Apalagi banyak gawi kan. Nah, jadi zikir orang banyak gawi dengan zikir banyak masalah itu lain, Pak. Ngapa? Kalau zikir orang banyak gawi biasanya cepat. Kalau zikir orang banyak masalah lama. Ngapa kapan tanya? Ngapa cepatnya? Banyak gawi. Banyak gak? Banyak gawi. Nah, sepertinya lama. Nah, maka boleh dijadikan dia itu dalam kondisi dia sedang duduk dijadikan sebagai satar atau sutra. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang melewatinya atau melaluinya pada saat dia sedang sholat. Ini kan sunnah. Jadi banyak sekali sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Walaupun kelihatannya ini kan sesuatu hal yang mudah sebenarnya dilakukan. Nah, dengan punggungnya, baik dalam kondisi dia sedang duduk ataupun dalam kondisi berdiri. Atau memang panggilnya, sini tuh kau tuh. Ngapa? Tegak lu sini kau. Aku nak sembahyang. Bahasa kita aja dah. Agak tegak sini, aku nak sembahyang. Ngapa? Aku lewat. Itu diperbolehkan. Wa yajuzu 'indahum al-istitar bi dhahri adami jalisin aw qa'im. Ya, baik dalam kondisi dia duduk ataupun dalam kondisi dia berdiri. Atau bisa juga bidabbatin. Nah, dabbah itu hewan. Misal dia mengendarai seekor kuda. Tapi bukan kuda yang kuda Jepang ya. Karena ada kuda Jepang itu mereknya kuda. Ya, jadi itu mobil kuda, mobil merek kuda. Nah, ini kuda, seekor kuda. Boleh dijadikan sebagai ini. Atau dia misalnya unta. Kalau kita mungkin unta tidak. Kalau kuda sekarang ini sudah mulai masuk. Pokoknya bisa menggunakan hewan sebagai apa? Satar, sebagai penghalang tadi. La ila mushafin au saifin. Nah, tak boleh kalau dijadikan starternya itu atau sutrohnya itu apa? Mushaf atau pedang. Apa itu mushaf? Mushaf itu Pak yang ada kita susun itu dalam itu namanya mushaful Quran. Orang Arab nyebutnya mushaf Kenapa disebut mushaf Al-Quran? Karena dia berbentuk lembaran. Maka orang Arab nyebutnya mushaful Quran. Tak boleh dijadikan sebagai ini. Kita ambil misalnya Quran, letakkan di depan situ sebagai satar. Menurut mazhab Hanafi tidak boleh. Yang kedua, atau dia dengan pedang. Kayaknya ditancapnya pedang situ. Depan situ. Nah, itu dikatakan tidak diperbolehkan. Itu. Wahilatur rakib.
ayyunazzala fayaj'alu dabbah bainahu wa bainal musalli. Ya. Jadi kondisi orang yang sedang mengendarai atau menunggangi hewan, kemudian dia turun, kemudian dia meletakkan hewannya antara dirinya dan dengan orang yang sedang sholat. Itu juga diperbolehkan. Itu menurut pendapat madhab Hanafi. Itu. Kalau menurut madhab Maliki, menurut pendapat madhab Maliki ini paling tidak panjangnya paling sedikit apa? Tadi sama, sepanjang satu hasta. Sepanjang satu hasta. Kalau kita tancapkan tombaknya itu paling tidak panjangnya adalah sepanjang satu hasta. Tapi ada syarat. Nah, mazhab Maliki pakai syarat. Apa syaratnya? Yang pertama adalah sesuatu yang sabit. Sabit itu tidak bergerak, mantap. Syarat pertamanya. Jadi yang diletakkan itu yang mantap, yang tidak bergerak. Yang kedua, tahir. Bukan nama wong tahir. Tahir ini yang bersih, yang suci. Yang bersih ataupun kalau bersih belum tentu suci. Tapi kalau suci sudah tentu bersih. Maka tahir dimaknai yang suci. Kok bisa begitu, Ustaz? Misal ada orang nyuci baju, airnya itu ternyata terkena najis. Pakai rinso, sakit dia, deterjen yang paling bagus, pakai pewangi, tapi dia nyucinya pakai air yang terkena najis. Bajunya kelihatan bersih. Baunya wangi, tapi bajunya suci atau tidak? Suci atau tidak? Tidak. Kalau kita nyingok bersih. Nah, maka itu. Jadi kalau dia bersih belum tentu suci. Tapi kalau dia suci, itu. Maka tahir itu dimaknai suci. Nah, kalau dia suci berarti yang ketiganya terhindar dari najis. Terhindar dari najis. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang keempatnya? Tidak sampai kira-kira membuat hati kita ini menjadi ragu-ragu atau membuat kita kacau. Misalnya contohnya apa? Nah, misalnya kita letakkan sesuatu yang kita akhirnya fokus kita dalam hati ini bertanya-tanya. Kamu letakkan sesuatu di depan itu yang kita kira-kira ini tanya-tanya. Apa kamu letakkan ada tulisan apa misalnya di situ kan? Ada misalnya tulisan coblos nomor sekian. Itu kan sambil semayang. Dalam hati kita ini pasti tidak konsentrasi. Akhirnya tidaklah menimbulkan kekhusyuan di dalam salat. Jadi la yuwashwisul qalb. Yang kira-kira tidak mengganggu fokus dalam hati ini, atau menjadi hati ini menjadi rusak. Rusaknya apa? Ya kan kita nih Pak, kadang-kadang kalau nyingok sesuatu, tak usah kan kita letakkan di situ. Kita lagi sholat Pak, tiba-tiba di depan kita ini pakai baju yang ada tulisan. Apakah tulisan? Apakah gambar? Misalnya kan, apalagi gambarnya gambar abstrak. Tahu gambar abstrak. Yang kamu itu harus gambar apalah
baju budak ini. Pernah tak kamu begitu? Pernah tak? Hah? Kira-kira solatnya tadi ingat Allah apa ingat ke baju tadi budak itu? Itu. Ya? Apalagi kan model-model sekarang ini kan gambar-gambarnya itu aneh-aneh. Ya. Dikatakan kepala dia ni bukan, tapi dikatakan bukan ini cak kepala gitu kan. Akhirnya mau solat tadi itu bingung. Itu juga. Sama sutra juga. Dibuatnya jangan yang kira-kira syaratnya tadi tidak menimbulkan hati ini menjadi yuwashwisul qalb katanya. Nah, yang berikutnya tidak boleh juga menjadikan sutra itu budak kecil. Nah, misalnya cak adik ini ya. Nah, tiba-tiba kamu panggil sini dulu dak. Kau tegak sini. Ngapa? Kalau adik itu tidak mantap dia. Nah, laju datangnya dia. Nah, tak apa. Misal disuruh tegak sini kan? Nah, disuruh tegak sini. Nah, kamu ini pasti tak. Nah, kan tak mantap dia kan? Nah, goyang. Akhirnya sholat mana? Nah, itu. Makasih deh. Nah, ya boleh situ. Nah. Itu kan? Tadi dia tegak apa? Nah, goyang-goyang dia kan? Jingok dia ke belakang. Kamu lagi sholat dengan Allahu Akbar. Jingok kamu sholat. Dijingoknya kalau kamu. Kira-kira sholatnya khusyuk ke tidak? Tidak. Tak usahkan budak itu tegak di depan kita. Yang kamu sholat budak di ujung sana berteriak, kamu anak siapa itu? Oi. Walaupun tak tomong, walaupun tidak terucap. Nah gitu. Pasti ada. Nah, maka untuk jadi sutra itu maka tidak bisa dijadikan anak kecil. Kenapa? Karena tadi dikatakan mazhab Maliki la yusbit. Tak mantap. Dia belum mantap. Dia belum mantap. Kemudian berikutnya adalah wala bimra'atin, dan juga tidak perempuan. Tambah kacau pula kan. Tambah kacau pula itu. Jadi tidak boleh juga perempuan. Dan juga tidak boleh juga wala ila halaqah al mutakallimin. Tidak juga misalnya ada halaqah. Halaqah itu orang yang ngaji berkelompok. Bukan ngaji baik, orang yang hadir berkelompok. Baik itu dia belajar. Mungkin di kita jarang. Jarang. Kalau Bapak umroh, itu banyak ya. Itu banyak tuh. Misalnya kita di Madinah yang paling banyak itu. Itu kelompok sini, kelompok sana, kelompok sini, kelompok. Nah, itu tidak bisa dijadikan menurut mazhab Maliki, tidak bisa dijadikan sebagai sutra. Jadi halakoh itu tidak bisa dijadikan sebagai sutra katanya. Kemudian syarat berikutnya tidak juga cambuk atau cemeti. Dijadikan ini. Cambuk atau cemeti itu diletakkan di depan dijadikan sutra. Juga tidak. Syaratnya juga tidak boleh. Atau juga tali atau kabal. Ya, tali atau kabal. Kita ini bukan talinya aja jadi sutra. Jadi itu. Jadi bukan tali atau kabal. Ataupun sapu tangan atau tisu. Sapu tangan atau tisu. Atau juga tidak boleh juga dabah ghairu marbutah. Hewan yang tidak terikat. Hewan yang tidak terikat. Boleh kalau dia itu unta, boleh dia bakor. Bakor itu sapi. Tapi
dengan catatan dia harus terikat menurut mazhab Maliki. Ya, harus terikat. Dan juga tidak boleh dengan apa? Dengan khat atau garis, ya. Atau dengan sesuatu yang tertulis di lantai. Nah, tidak bisa juga. Atau juga dengan lubang. Wala hafrah. Lubang itu jadikan sebagai sutra, tidak juga bisa. Lubang itu. Nah, itu syarat yang dikatakan oleh madhab Maliki. Dengan dalilnya apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumul 'id ya'muru bil hurbati fatawadda'u baina yadayhi fayusalli ilaiha an-nas wara'ahu wa kana yaf'alu dzalika fis safar. Jadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia keluar pada saat atau hari Id, ya, untuk melakukan peperangan, kemudian ketika Nabi sholat, maka dia meletakkan sesuatu di antaranya dan jamaah ada di belakang. Kapan ini Nabi lakukan? Ketika Nabi melakukannya pada saat Nabi sedang di dalam perjalanan. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari dalam hadis yang lain dikatakan apa? Wa baina yadayhi anzati. Apa itu anza? Asa qasira. Asa qasira. Tongkat yang pendek. Nah, tongkatnya Nabi itu dijadikan atau kayu yang pendek dijadikan apa? Dijadikan sutra. Dijadikan sutra. Dijadikan sutra yang dimana asa itu ada besinya sehingga bisa ditancapkan atau diberdirikan. Itu. Nah, kemudian dimakruhkan menurut mazhab Maliki, dimakruhkan bahwa menjadikan punggung perempuan ajnabiyah au kafir. Punggung perempuan ajnabi atau punggung orang kafir dijadikan sebagai sutra. Itu makruh. Hukumnya makruh. Tapi kalau laki-lakinya min ghairi kafir atau birajilin ghairi kafir, kalau laki-lakinya bukan orang yang kafir, maka dia boleh. Boleh. Atau boleh juga yang menjadi sutrahnya perempuan yang mahram dengan kita. Perempuan yang mahram dengan kita. Itu boleh. Itu boleh. Itu menurut mazhab Maliki. Sekarang menurut mazhab Syafi'i, ya. Menurut mazhab Syafi'i disunnahkan salat itu, ya, ila syakhisin, ada sutrahnya. Berapa kadarnya? Sepertiga hasta. Jadi kalau satu hasta sepertiganya. Jadi kalau satu lengan ada 46,2 cm, berarti sepertiga dari 46 itu kira-kira berapa? 15, 16. Nah, pokoknya sepertiganya. Sepertiga. Wa in lam yakun lahu 'arad kasahmin. Jadi seperti apa? Seperti anak panah katanya, seperti anak panah. Jadi dalilnya mana?
istatiru fi salatikum walau bisahmin. Ya. Jadi pasanglah satar pada saat engkau sedang melaksanakan salat walaupun dengan satu buah anak panah. Jadi panahnya itu. Tetapi di sini mazhab Syafi'i tidak boleh menjadikan hewan sebagai satar. Kalau mazhab Maliki membolehkan, kalau mazhab Syafi'i tidak boleh. Sedangkan menurut mazhab Hambali sama seperti mazhab Hanafi, sama seperti mazhab Maliki. Jadi berapa kadar panjangnya itu, sutrahnya itu adalah sepanjang satu hasta. Itu. Kemudian dalil yang dipakai mazhab Syafi'i dan Hambali tentang ala ijza'il khabtin bihadithin Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhahu syai'an fa in lam yajid falyansib 'asa fa in lam yakun ma'ahu 'asa falyukhitta khattan wala yadurruhu ma marru baina yadayhi. Jadi boleh dia menggunakan khat. Khat itu bisa juga dimaknai garis, atau ada juga yang memaknai khat itu bisa juga dimaknai tulisan. Tapi kita ambil saja, misalnya kita ambil garis misalnya. Nah, apa dalilnya? Idza shalla ahadukum, jika salat salah satu di antara kalian, maka jadikan di hadapan wajahmu itu sesuatu. Artinya satir atau sutra diletakkan sesuatu apapun. Jika dia ada, falyansib 'asa. Jika dia ada, maka apa? Tegakkan tongkat di depan. Artinya tegak tongkat kelado. Kalau dak kati, fa in lam yakun ma'ahu 'asa. Kalau dak kati, maka ada garis. Artinya njuk tando. Ada tando. Sehingga apa? Sehingga orang itu tak lewat kecuali setelah melewati tando tadi. Gitu. Kenapa tadi? Tidak menjadikan kemudaratan wala yadurruhu ma marra baina yadayhi, yang melewatinya, tidak memunculkan kemudaratan. Kan ancaman kemarin kan sampai mana? Saking berat ancaman itu, darahnya menjadi haram. Saking ininya, tidak boleh lewat wong sholat itu. Walaupun kita dibolehkan dengan cara tadi, kan minggu lalu saya sampaikan boleh main, tapi kan tak galonnya wong paham ketika main ini tadi itu. Nah, begitu main ini langsung disalaminya, dijingoknya, Pak Haji ini main ini kan sujud dia. Nah itu, maka tadi tetaplah harus dikasih Nah, mumpung masih ingat, maka supaya orang tidak lewat di situ, maka pada saat kita datang, nah ini sering terjadi Pak, terutama masjid kami sana, kopinya kalau sholat begitu, terutama di sholat sunat qobliyah, begitu masuk tidak nak langsung ke depan, pengennya di mana? Nah, bahasa kita muaro pintu. Tahu muaro pintu? Depan pintu, Pak. Sehingga numpuklah situ baris depan pintu itu. Nak maju ke depan tak baca karena lewat daun sholat. Akhirnya tercobok kalau depan pintu itu. Tak baca maju. Sedangkan di depan kosong. Nah, maka cara yang terbaiknya ketika datang lebih dulu, bagaimana caranya?
Maju ke depan sini. Sehingga begitu yang belakang dia tidaklah melewati orang yang sedang sholat. Tapi itu di tempat kami, Pak. Aku tidak ngomong sini. Kalau di sini bagus kalau aku jengok, ya agak ke dalam mereka itu. Cuman bukan mau pintunya. Kenapa? Karena ancamannya tadi melewati orang yang sedang sholat. Apa ancamannya? Halal darahnya. Jangan mentang-mentang halal darahnya, nak dikapaknya, jangan. Itu apa? Ancamannya artinya menunjukkan kenapa muncul sunnah ini, ada kemudaratan di antara itu. Kenapa? Paling tidak hilang kekhusyuan orang yang sedang sholat. Kita lanjutkan. Itu dalil yang pertama, ya. Jadi kalaupun tidak ada asa, paling tidak kasih tando. Yuk tando. Tando apa? Nah, tandonya tadi itu, sifat tandonya tadi menurut mazhab Syafi'i annahu mustaqimin tawlan. Lurus dan panjang. Lurus panjang. Berarti kalau paling tidak pacak ditegakkan. Gitu ya. Pacak ditegakkan tando itu. Yang ditunjuk tando tadi. Kalau mazhab Hambali, kata dia mislul hilal. Apa hilal itu? Agak melengkung boleh, tak mesti harus lurus mustaqim. Agak melengkung tak apa-apa. Seperti hilal. Hilal itu artinya melengkung. Anak bulan itu posisinya apa? Melengkung apa lurus? Nah, hilal itu anak modelnya adalah melengkung. Tapi kalau mazhab Syafi'i harus dia panjang dan lurus. Panjang dan lurus. Itu. Kalau sebagian Hambali, mazhab Hambali mengatakan apa? Terserah mak mano bae boleh. Nah, tadi menurut mazhab Hambali, tapi sebagiannya lagi tidak mesti nak lurus, apa dia nak bengkok, apa dia nak melengkung, terserah. Yang penting ada sutra, ada sutranya. Insya'a mu'taridan wa insya'a taulan. Apakah dia modelnya melengkung, apa dia modelnya panjang? Silakan saja. Wa in kana ma'ahu 'asa. Jika ada bersamanya asa itu tongkat. Tetapi apa? Falam yumkinuhu nasbaha, tidak mungkin dia ditegakkan, maka apa? Alqaha 'indal jumhur aradan, maka boleh dia diletakkan, dikaparkan, dibentangkan deh. Kalau dia tidak pacak tegak. Karena ngapa dah tegak? Karena kita pakai keramik. Tidak mungkin ada tongkat tadi kamu pecah ke keramik tadi, tidak. Maka paling tidak dia diletakkan, dibentangkan. Tadi dikapar bahasa gitunya, ya, gitu. Kenapa? Karena dianggap maknanya makna khat, atau maknanya makna garis atau tandonya tadi. Maka harus paling tidak ada tandonya. Nah, jadi kalau kita sholatnya di tempat yang sedikit terbuka, tidak ada tempat penghalang untuk sehingga orang itu kemungkinan dapat melewati kita sedang sholat, maka apa baik pacak dijadikan sebagai tandonya. Itu. Kenapa tongkat ini selalu muncul? Karena orang-orang Arab itu kan banyak pakai tongkat. Makanya kan di Arab itu kan jual tongkat itu macam-macam bentuk model tongkat. Itu. Bahkan ada juga yang beli tongkat, walaupun dia tidak bertongkat, dia beli tongkat itu. Ada tak yang beli tongkat di Arab? Nah itu. Nah, itu ya yang dijadikan sebagai tandanya. Jadikan sebagai tanda. Ataupun paling tidak kedudukannya sama seperti tanda tadi. Itu. Kalau mazhab Maliki tidak boleh wala budda man wada'aha mansubah.
Kemudian diperbolehkan oleh mazhab Hambali ayyastatira, apa? Dia menjadikan satar itu bi ba'irin au hayawanin au insanin. Mazhab Hambali membolehkan untuk hewan, ya, ataupun manusia dijadikan sebagai satar. Berarti mirip dengan mazhab Maliki. Kalau Syafi'i tidak. Ya, kalau Syafi'i tidak. Kalau Syafi'i tidak. Kenapa? Karena ini alasannya, dalilnya, hujjahnya apa? Karena ini dilakukan oleh Ibnu Umar wa Anas. Dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar dan Anas. Dalilnya mana? Dengan dalil Maruya Ibnu Umar, diriwayatkan dari Ibnu Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ila ba'ir, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depannya itu ada seekor unta. Ada seekor unta. Wa fi lafdhin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'arridu rahilatahu wa yusalli ilaiha. Jadi dia Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggang tunggangannya, ya, pada saat akan melakukan perjalanan safar. Kemudian Nabi sholat di hadapan tunggangannya itu. Jadi hewannya, ya kan? Namanya tunggangan zaman dulu udah ganti, Pak. Dia menunggang Pajero Sport, ya, menunggang Land Cruiser, tidak, gitu kan? Nah, jadi tunggangannya adalah hewan. Nah, jadi itu yang dijadikan sebagai satar. Itu dalil menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali. Itu. Kemudian khulasahnya apa? Khulasah itu rangkumannya, kesimpulannya. Maka yasihhul istitar bi dhahrin adamiyyin, maka sah, boleh, sahih, benar kalau kita melakukan istitar, menggunakan sutrah itu dengan apa? Dengan punggung manusia. Bidhaharin adami. Artinya dengan belakang. Ya. Dengan belakang manusia. Atau imra'atin, atau dengan punggung perempuan. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Kalau menurut mazhab Hambali, yasihhul istitar bil adami mutlaqan bi dhahrihi aw ghairihi. Kalau mazhab Hambali sahih, sah, benar kita menggunakan sutra dengan apa? Dengan manusia, baik itu dengan punggungnya ataupun dengan yang lainnya. Tidak mesti punggung. Kalau mazhab Hambali, Hanafi dan Maliki dengan punggungnya. Artinya membelakangi. Orang yang jadi sutrahnya itu membelakangi orang yang sedang sholat. Tapi kalau mazhab Hambali terserah. Membelakangi boleh. Menghadapnya juga boleh. Terserah katanya. Wa qala Syafi'iyah, kenapa? Yang penting manusia mutlak. Nah, kalau mutlak itu nak menghadap kemana baik orang yang dijadikan sebagai sutroh tadi diperkenankan. Kalau mazhab Syafi'i la yasihul istitar bil adami mutlaqan. Nah, kalau Syafi'i tidak boleh. Al adami. Jadi manusia itu tidak bisa dijadikan sebagai apa? Sutra. Ditambah lagi mutlaqan. Kalau mutlaqan berarti tidak ada pengecualian. Dia mutlak, tidak
Tak boleh. Mutlak tak boleh. Wa yasihu indal jumhur al-istitar bisutratin maghsubah. Kalau madhab jumhur boleh katanya apa? Istitar, menjadikan sutrah itu dari apa? Maghsub itu bahasa dulunya gosok. Gosok itu ngambil tak ngomong. Itu gosok itu namanya ngambil tak ngomong. Jadi gosok ini bahasa pesantrennya itu galak, misalnya keluar dari masjid hilang sendal, rupanya yang makai kawan. Itu namanya kawan ini ngosok. Gosok itu ngambil makai tak ngomong, namanya gosok. Ya, mirip-mirip sariqah. Sariqah itu apa? Maling. Itu. Cuman kalau gosok itu kadang-kadang kalau bahasa pesantrennya masih lebih ringan ketimbang dia mau maling. Karena kalau sariqah itu kalau sampai hadnya, itu potong tangan. Potong tangan. Nah itu, kalau menurut jumhur dia yasihhu. Wala yasihhu biha wa tukrahu shalah ilaiha indal Hanabilah. Tetapi kalau mazhab Hambali dia mengatakan tak sah, tak boleh dengan barang yang gosok tadi. Dan solatnya juga makruh. Pakai barang yang gosok tak boleh dijadikan sebagai sutra, dan solat orang yang menggunakan sutra dari barang hasil dari gosok itu apa? Solatnya makruh. Lah solat makruh. Berarti dapat pahala tak? Dapat pahala tak? Kalau solatnya makruh. Makruh itu apa pengertian makruh? Ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tapi kita ngambil yang mana? Yang tidak berdosa. Kita ni kalau ngambil yang tidak berdosa, apa arti makruh? Ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak apa-apa. Jadi ngambil yang mana? Tidak apa? Bukan ngambil yang dapat pahalanya. Sama cak sunnah tadi kan, apa pengertian sunnah? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa? Apa yang diambil? Tidak apa-apa. Bukan ngambil dapat pahalanya, tidak apa? Karena sudah terimage. Kita ngambilnya yang tidak apa-apa tadi. Makruh juga begitu. Ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak apa-apa. Ngambil yang mana? Tidak apa? Tidak apa-apa. Tak pernah kalau ngambil dapat pahala, Pak. Ngambilnya tidak apa-apa itulah. Kapan ditanya, kan tidak apa-apa. Itu kan. Itulah. Apa hukumnya? Makruh. Ada apa-apa, kan makruh juga. Itu kan. Itulah kita itu sering kadang-kadang meremehkan amal. Ngambil yang tidak apa-apa tadi. Kemudian itu menurut mazhab Hambali. Wa yasihul istitar indal jumhur bisutrah an-najasah. Nah, menurut jumhur kembali dikatakan sahih, benar, sah mengambil satar atau sutrah itu dengan barang yang dianggap atau barang yang najis, barang yang najis. Kalau mazhab Maliki wala yasihhu, mazhab Maliki mengatakan tidak sah. Wa yasihhu bil ittifaq al istitar bil jidar. Maka disepakati. Nah, sepakat. Kalau sepakat berarti galonya. Apa sepakat galonya? Sah menjadikan dinding sebagai sutra. Nah, kalau semua sepakat, katik yang berbeda pendapat, Pak, maka sutra yang ininya adalah dinding. Cak masjid kita ini mana sutranya? Dinding. Berarti kalau kita sholatnya di depan sini dan hadap ke arah sini, berarti kita menjalankan sunnah. Baik, rahimahumullah.
selesai kita pembahasan tentang sutra. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan tema yang berbeda. InsyaAllah yang sedikit ini semoga dapat bermanfaat buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.